Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih happy dong ya. Wow, ya, masih sumringah ya. Tetapi itu sudah berlalu sahabat Bob ya. Kemenangan kita mendapatkan 3 poin dan kita punya harapan supaya Inter tetap konsisten. Itu yang paling penting sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya ternyata dari kuis yang gua adakan kemarin, yang menebak satu orang ya itu 1-0 dan yang mencetak gol adalah Toro ya. Nanti sahabat Bob bisa lihat di sini siapa yang menang, boleh nanti langsung kontak ke gua di kolom komen juga boleh. Silakan sahabat Bob ya. Thank you supportnya. Nah, sahabat Bob, ini biasalah ya, setelah kemenangan pasti banyak cerita, pasti banyak analitik lah, apa gitu kan, analisa-analisa ya. Salah satu adalah dari legenda Inter Milan gitu loh. Inter membutuhkan performa sempurna setelah menang melawan Napoli untuk memiliki harapan dalam perburuan Serie A. Nah, sebenarnya benar ya sahabat Bob ya, waktu di awal tahun kita punya harapan bagaimana kita bisa mengalahkan Napoli. Ternyata kita bisa mengalahkannya dan punya harapan bahwa kita akan bisa melawan siapapun. Ternyata setelah ketemu dengan Napoli, kita ditahan imbang oleh Monza, bahkan kalah dari Empoli. Nah, ini artinya ada sesuatu yang perlu dibenahi sama Inter. Nah, ternyata di Januari bahkan di awal Februari Inter mempunyai hasil-hasil yang luar biasa. Ya, seperti Inzaghi bilang, di 13 pertandingan Inter memenangkan 10 pertandingan ya. 1 kali imbang, 2 kali kalah. Nah, artinya itu adalah hal yang positif gitu loh. Nah, makanya kalau menurut si Bergomi ya, memang kalau untuk sekarang untuk Napoli memang berat ya, tetapi masih ada harapan. Yang paling penting adalah kuncinya Inter harus konsisten sahabat Bob ya. Kita benar-benar senang dengan penampilan Inter. Bagaimanapun memang permainan Inter cantik juga, akselerasinya, bola dari kaki ke kaki itu luar biasa dan strateginya luar biasa. Memang Inzaghi untuk ketemu dengan tim-tim besar ini selalu membuat kejutan ya sahabat Bob. Walaupun sempat di awal-awal musim kita kalah dari Roma, Lazio, Juventus, bahkan juga dari AC Milan ya sahabat Bob ya. Nah, di awal 2023 ini adalah secerca harapan yang kita dapatkan sahabat Bob. Nah, ini ada menarik, sebenarnya ini tidak perlu terjadi ya sahabat Bob ya. Ini Kurvasut ya menghina Hakan ya, dan Hakan membungkam mereka. Jadi apa yang dilakukan Hakan setelah deklarasi pasca Piala Super? Karma kembali, hari ini kami lapar, mereka harus menghormati kami, kata si Hakan waktu kita memenangkan Super Copa. Nah, kami mengirimkan mereka pulang dengan cepat. Nah, kemarin dia membalas lagi kepada fans Milan, itu terjadi pada menit ke-34. Tak lama setelah episode menentukan pertandingan ya, dia menendang tendangan pojok dan akhirnya Toro mencetak gol dan ia menoleh ke arah Kurvasut menutup dengan gerakan dramatis ya. Bahkan kalau sahabat Bob lihat di sosial medianya Hakan, nggak ada caption, ada gambar macan ya, yang artinya habis melahap Milan ya. Kita ya udahlah, itu udah lewat. Bagaimanapun kita belajar bahwa Inter benar-benar bisa mengalahkan Milan, dan Milan ya itu urusan mereka, kalah menang mereka. Yang paling penting kita fokus dengan Inter aja sahabat Bob ya. Semoga nanti kita ada waktu istirahat 1 minggu nih ya, karena kita akan bertanding 14 Februari ya melawan Sampdoria. Jadi kita tunggu, semoga Inter juga tetap yang namanya konsisten. Nah, sedikit lagi gue tambahin bahwa Martinez bilang, ban kapten bukanlah beban berat, yang saya pedulikan hanya bermain untuk seragam ini. Jadi ya, dia bilang dia tidak dia bukan memikirkan diri sendiri gitu loh. Ditanya bagaimana jabatan kapten, dia bilang gini, sama sekali bukan beban, saya bangga dan senang memakainya, karena katanya tentang ban kapten, itu adalah cerminan dari pekerjaan yang saya lakukan setiap hari. Ya, saya mencoba membantu rekan tim saya di lapangan melakukan apa yang diminta staf pelatih untuk mencoba memberikan alasan kepada penggemar untuk bersorak di stadion. Ya, bagi kami yang terpenting adalah
kami mulai meraih poin sebanyak mungkin karena kami sudah kehilangan banyak poin ya. Mengenai gol kemenangan derby, saya senang dengan gol tersebut membuat kami bisa menang dan meraih 3 poin. Yang penting Inter selalu menang. Nah, ini ya seorang leadership, dan ini juga benar-benar kelihatan bagaimana seorang leadershipnya Martinez. Nah, sedikit sahabat Bob, gue tadi ada baca salah satu artikel ya yang ditulis sama Palmieri gitu loh. Mengapa begitu sulit mengenali kekuatan Inter besutan Simone Inzaghi ya? Nah, ini yang gue bilang ya, bagaimana Inter ya di awal-awal musim tidak konsisten gitu loh. Tapi bagaimana waktu menang melawan Juventus, menang melawan Milan ya di Supercoppa, di Coppa Italia, dan juga bagaimana Inter juga menyingkirkan Barcelona ya, terus juga mengalahkan Liverpool di Anfield gitu kan. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Inzaghi. Namun seperti yang di Camp Nou ya, seperti melawan Napoli, Inter menegaskan kembali bahwa mereka pantas menjadi yang pertama di Liga. Tetapi ya buktinya tidak konsisten seperti yang terjadi di seperti Napoli gitu loh. Jadi bagaimanapun pertandingan tadi malam itu benar-benar Inzaghi mempersiapkan pertandingan dengan sempurna dan mengembangkan lebih baik lagi, menyerang lawan dan mengambil kelonggaran di setiap area lapangan dengan kecepatan dan mengembangkan permainan dan kepribadian untuk memukul dengan kekuatan lainnya. Jadi benar-benar kalau kita lihat itu yang gue bilang tadi, bahwa tim-tim besar Inzaghi benar-benar bisa mengalahkan terutama Napoli, sahabat Bob. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang derby ya Inter benar-benar ya kita udah tahulah bagaimana Inter di babak pertama ada punya 7 peluang ya, hanya 1 yang menjadi gol, dan itu adalah sekali lagi Inter mencerminkan keunggulan mereka. Bagaimanapun mungkin mereka memenang hanya 1-0 setelah babak pertama punya 7 plus 0 ya dari Milan ya. Nah, Simone Inzaghi belum menemukan obat untuk kompleks superioritas dia, tapi dia memiliki basis 70 menit. Berkualitas dari total 90 menit yang bisa dimulai. Nah, ini yang menarik sahabat Bob. Jadi memang kalau kita berpikirkan kadang-kadang dulu kalau sahabat Bob lihat bagaimana tiba-tiba Inter di menit-menit akhir waktu melawan Roma kita menang 1-0, tiba-tiba imbang dan akhirnya kita kalah. Nah, ini yang dibilang sama si Palmieri gitu loh. Bahwa ya memang benar-benar Inter ini dia bilang ya sulit mengenali kekuatannya, dan Inzaghi semakin belajar semakin brilian bagaimana dia bisa benar-benar di 2023 ini benar-benar luar biasa ya, walaupun kemarin kalah dari Empoli terus ditahan imbang Monza. Semoga apa yang dibilang Palmieri ini benar-benar orang tidak mengetahui kekuatan Inzaghi yang sebenarnya, sahabat Bob. Jadi kita susah ditebak ya. Kalau kita lihat bagaimana permainan Inter, tika-tikinya Inzaghi ini luar biasa. Jadi kita berharap semoga terus begitu. Jadi tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dilakukan Inzaghi, sahabat Bob. Nah, sedikit kalau kemarin kita berbicara bagaimana Skriniar, ya kita berbicara tentang kesetiaan, ya cuman ya kita sulit ya dengan sepak bola modern sekarang. Nah, ini sedikit jadi Xavier Zanetti diwawancara, dia telah menolak Real Madrid, MU dan Barcelona untuk bertahan di Inter ya. Berbicara kepada Tuttosport ya, Zanetti menghabiskan sebagian karirnya di Inter, tampil untuk klub hampir 1000 kali di semua kompetisi dan mengenakan ban kapten di sebagian besar penampilan. Kini petualangan pemain Argentina itu berlanjut menjadi wakil presiden. Seperti yang dijelaskan Zanetti gitu loh. Segalanya bisa jauh berbeda seandainya dia memutuskan untuk menerima tawaran hengkang yang tidak mengherankan berdasarkan kualitas sebagai pemain. Ya, ditanya tawaran yang datang dari Real Madrid ya, mereka menawarkan kontrak dengan bayaran yang jauh lebih tinggi daripada yang saya miliki di Inter. Namun selain uang, saya mempertimbangkan. Nah, ini dia rasa persaudaraan di sini, hubungan yang saya miliki dengan para penggemar, dan fakta bahwa saya ingin meninggalkan jejak saya dan membangun sesuatu yang istimewa di Milan. Nah, makanya dia menjadi legend ya, sahabat Botba. Dan saya pikir jika saya pergi ke Real, saya hanya satu pemain di antara banyak pemain. Benar banget ya, walaupun dia pindah ke Real Madrid ya,
nanti juga akan hilang sendiri kan, hanya dia sendiri karena banyak pemain bintang sama kayak Skriniar lah ya. Dan saya pikir saya pasti akan memenangkan beberapa trofi, ujar si Xavier Zanetti. Tetapi saya ingin melakukannya di sini, di Inter ya. MU dan Barcelona juga menggoda saya, lanjut dia. Saya tidak ingat apakah tahun 2001 atau 2002 Zanetti bersama Paula sama istrinya tuh ketemu dengan mantan pelatih MU, Sir Alex Ferguson. Dia tanya, kapan kontrak Anda berakhir? Tetapi saya tahu saya ingin tetap di Milan. Meskipun faktanya itu adalah tahun-tahun yang sulit bagi Inter. Ya, kita tahu bagaimana Zanetti menghadapi Inter dalam masa kegelapan, tetapi dia tetap di situ. Nah, saya yakin saya bisa memiliki karir top di klub lain. Tapi saya rasanya tidak akan sama seperti saat di Inter. Nah, ini sahabat Bob. Jadi ya, kalau memang sekarang sepak bola modern udah berubah, tapi apa yang dibilang Zanetti benar gitu loh. Walaupun Skriniar pindah ke PSG atau siapapun lah yang pindah, itu hanya kenangan sementara gitu loh. Tapi yang seperti Matrix bilang bahwa ya tidak akan ada penyambutan seperti di San Siro, seperti di Giuseppe Meazza. Kecintaan, persaudaraan. Makanya kita lihat bagaimana seorang Lautaro Martinez benar-benar mempunyai jiwa leadership dan bagaimana hatinya ke Inter. Nah, kita nggak tahu seperti apa nanti, tapi yang penting apa yang disampaikan Zanetti ini adalah satu poin ya buat pemain-pemain lain. Di sepak bola bukan hanya bicara uang, artinya walaupun di Inter mereka juga pada kaya raya gitu kan. Memang kalau mereka pindah ke City, pindah ke PSG mungkin akan jauh lebih banyak duitnya. Tetapi kesetiaan, persaudaraan, kekeluargaan tidak gampang dicari sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.